Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan materi teori sampling. Ya, apa itu sampling? Ya, kepakainya gimana? Buat apa? Gimana makainya? Gitu. Nanti itu akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum ke sana, kita akan mulai dulu dengan sebuah kasus. Ya, misal teman-teman diminta buat ngumpulin data. Data apa? Data orang Indonesia. Dalam satu hari itu berapa banyak yang dipakai untuk kerja, berapa banyak dipakai untuk ibadah, berapa banyak yang dipakai buat istirahat gitu. Katanya kan satu hari 24 jam itu idealnya dibagi 3 gitu kan. 8 jam itu buat bekerja sama belajar, 8 jam lagi buat beribadah, 8 jam lagi buat istirahat gitu, buat tidur atau buat ngerjain hal-hal yang lain gitu. Tapi pasti nggak demikian gitu. Sebagian besar orang mungkin nggak akan ideal dibagi 3 kayak gitu kan. Ada yang mungkin porsi kerjanya lebih banyak gitu. Ada yang porsi ibadahnya lebih banyak gitu. Ada yang porsi istirahatnya lebih banyak gitu. Nah, kita bikin tahu nih seluruh Indonesia itu kondisinya kayak gimana sih gitu. Gimana cara ngumpulinnya? Ya udah, paling gampang kita kumpulin data dari semua orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Ya, ada 270 jutaan orang tuh dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari ujung barat di Sumatera sampai ujung timur di Papua. Nah, datengin ke Sumatera, tanyain satu persatu gitu. Oh iya, namanya siapa, usianya berapa gitu. Terus sehari ngapain aja gitu, catet gitu. Habis itu selesai, yang sebelahnya lagi, yang sebelahnya lagi, sebelahnya lagi semua sampai 270 juta orang itu tercatat semua. Selesai? Oke, pengumpulan datanya selesai, datanya diolah, habis itu kita dapat kesimpulan tertentu. Cuma bayangin, kalau hal itu yang kita lakukan, butuh waktu berapa lama? Butuh biaya berapa besar? Ya. Kenapa ya 270 juta orang, satu orang didata misalnya 10 menit aja, 270 juta orang itu kan udah berapa? 2 miliar menit gitu kan. Nah, dibagi berapa hari habis untuk itu? Bukan berapa hari lagi ya, mungkin berapa tahun malah ya. Nah, itu yang terjadi kalau kita mau meneliti keseluruhan populasinya. Nah, gimana caranya supaya bisa lebih simple, bisa lebih sederhana? Ya udah, kita mungkin nggak perlu ngambil keseluruhan elemen dalam populasinya. Kita ambil beberapa aja. Kita ngambil sebagian. Beberapa itu bukan cuma satu atau dua ya, sebagian yang proporsional terhadap populasinya. Ya. Daripada 270 juta orang, oke lah 1 juta orang aja yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang itu nanti akan kita anggap mewakili keseluruhan orang Indonesia. Ngumpulin data 1 juta orang dibandingin ngumpulin data 270 juta, itu kan lebih cepat, lebih murah, itu kan lebih mudah juga. Proses itu yang kita sebut sebagai sampling. Ya. Apa itu sampling? Ya, sampling itu adalah proses pengumpulan sampel, proses pembuatan sekumpulan sampel. Ya. Kita juga bisa definisikan sampling sebagai proses memperoleh informasi dari data yang besar. Ya. Dari populasinya, dari populasi kita ambil sampel, itu proses sampling namanya. Sampling sendiri bahasa Inggris, tapi udah banyak dipakai juga di Indonesia, jadi kita gunakan istilah yang sama ya, sampling. Meskipun di KBBI belum ada istilah sampling, belum masuk. Nah, sampel itu seperti apa? Ya, sampel yang bagus itu dia harus bisa memberikan gambaran tentang populasinya. Ya. Cara ngambilnya nanti gimana ya? Kita bisa ngambil secara terstruktur atau random aja, gitu. Ya, nanti kita bisa memperoleh sampel tersebut dengan proses tertentu, proses yang memanfaatkan probabilitas di sini. Nah, dengan sampel, ya, maka penelitian yang tadinya harus keseluruhan populasinya, ya seluruh orang Indonesia misalnya,
ya itu bisa selesai lebih cepat ya dengan biaya yang minim, sehingga nanti akan bisa dapat hasil lebih cepat juga. Dan mungkin kalau dari data tersebut, dari informasi tersebut ada keputusan yang perlu diambil, ya keputusannya juga bisa lebih cepat diberlakukan ya. Jadi tidak berlarut-larut dalam masalah seperti itu. Nah, sampel ini bisa dilakukan kenapa? Karena ada hukum-hukum yang mendasarinya. Apa? Ada dua yang paling kuat untuk mendasari sampel. Apa? Yang pertama kita sebut sebagai law of statistical regularity. Apa? Hukum statistical regularity itu mengatakan bahwa kalau misalnya kita ngambil sampel secara acak dari populasi, maka kemungkinan besar sampel tersebut akan memiliki karakteristik hampir sama dengan populasinya. Contoh gimana? Misal ya teman-teman mau tahu kualitas beras nih dalam satu karung, ya kita pengen tahu kualitas berasnya gimana sih? Ya udah, karung itu diaduk gitu kan, habis itu kita ngambil segenggam. Nah, dari segenggam beras tersebut itu akan kelihatan kan berasnya tipe apa gitu kan, ukurannya seperti apa, banyak yang pecah atau enggak, warnanya gimana, ada batunya atau enggak gitu, ada kutu atau enggak, itu kelihatan dari segenggam. Nah, segenggam itu yang kita sebut sebagai sampel ya, itu menggambarkan keseluruhan isi karungnya. Hukum statistical regularity mengatakan demikian. Terus ada hukum kedua apa? Hukum tentang inertia of large number. Ya, apa? Dia mengatakan bahwa kalau misalnya ya semakin besar ukuran sampelnya kita ambil, maka akan semakin akurat hasilnya. Bayangin kalau misalnya tadi kita ngambilnya segenggam, oh iya kualitasnya gini kelihatan, tapi siapa tahu ada yang nggak kewakil gitu di genggaman pertama kita. Ya udah kita ngambil genggaman kedua. Oh, genggaman kedua datanya seperti ini. Oh, genggaman ketiga datanya seperti ini gitu. Nah, kalau kita ngambil lebih banyak, maka akan lebih tergambar isi dari karung tersebut gimana. Gitu kan. Mau lebih ke gambar lagi, ya udah 100% kita pakai. Karungnya aja dituang, dilihat semuanya gitu. Cuma kan beberapa hal nggak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, makanya kita ngambil sebagiannya, kita ngambil sampelnya. Gitu. Jika ada hal lain yang dianggap sama, ceteris paribus gitu ya, maka semakin besar ukuran sampelnya, hasilnya akan semakin akurat.